Kembali bersama kami Bang Aris Merdeka Sirait, Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak Indonesia. Bang Aris, tadi bicara begitu banyak, Bang Aris dengan begitu menggebu-gebu. Saya kenal Bang Aris kalau sudah bicara tentang hak anak, sudah bicara tentang perlindungan anak, nadanya langsung naik. Bang, tadi bicara keluarga, sekarang pendidikan, khususnya yang formal nih di sekolah. Guru kan kita kenal anak-anak akan belajar dari guru-guru yang berbeda-beda. Setiap mata pelajaran guru yang berbeda-beda. Dan punya karakter yang juga berbeda-beda, punya pemahaman tentang radikalisme ini juga yang berbeda-beda. Abang melihat ini dalam kenyataan sehari-hari berkecimpung dengan dunia anak, ada langsung nggak keterlibatan langsung atas pemahaman radikalisme ini yang ditanamkan kepada anak? Iya, saya kira sekarang ini sedang berkembang secara penanaman radikalisme itu dalam bentuk yang tidak disadari. Misalnya apa? Banyak anak-anak sekarang, bahkan guru, ya, bahkan pengajar-pengajar di luar pendidikan formal itu tidak hafal lagi tentang Pancasila misalnya sebagai ideologi untuk mempersatukan kita, apalagi anak-anak kita. Hafal. Gurunya yang tidak hafal. Iya, gurunya juga bisa tidak hafal. Ketika misalnya kalau pada acara-acara khusus, ketika misalnya ada pertanyaan itu, hafal dalam arti Pancasila itu, tetapi urutannya jadi berpindah-pindah. Guru tuh Bang. Nah, kalau itu sudah Pancasila sebagai ideologi yang mempersatukan kita dalam melihat bangsa ini ke depan, ini kan kehancuran, kan? Penanaman nilai-nilai itu kan harus kebersamaan di situ. Tetapi itu tidak ada lagi. Gitu. Itu satu misalnya. Yang kedua, mereka juga sudah memahami bahwa nilai-nilai keagamaan itu diterjemahkan sesuai dengan kepentingannya. Apa yang saya maksud? Bahwa kurikulum yang dibangun seperti yang terjadi, sebenarnya sudah terjadi itu tahun 2015 di salah satu di daerah Jawa Timur. Bagaimana ada salah satu kurikulum di SMA itu menyatakan boleh membunuh orang lain di luar keyakinan kita bersama. SMA loh. Jadi kalau misalnya Wahid Institute tadi sudah 600.000 lebih memahami bahwa jihad itu ke sana, bahkan menyatakan bahwa tidaklah baik kalau tidak seiman untuk menjadi ketua OSIS misalnya. Itu sudah diajarkan. Itu kan di sekolah. Seharusnya sekolah harus steril terhadap itu. Jadi kalau ada pemahaman seperti itu, gurunya juga sudah harus mengatakan rumah kita adalah rumah bersama. Jadi sekolah, kecuali kalau itu sekolah agama. Kalau ini sekolah negeri. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, menurut saya pengaruh yang besar menanamkan nilai-nilai radikalisme yang di luar kesadaran adalah saat ini dengan berkembangnya sekolah-sekolah yang bertaraf internasional. Yang di situ tidak ada lagi lagu Indonesia Raya, tidak ada lagi Pancasila. Upacara bendera ya, udah nggak ada lagi. Kalau zaman saya kecil, sebelum masuk sekolah itu sudah harus hafal. Kalau tidak hafal, kaki saya harus diangkat ke kiri. Betul, betul. Apa Abang melihat bahwa kurikulum kita ada yang salah dan harus dibenahi, Bang? Banyak yang salah dan harus dibenahi karena semua terorientasi pada kecerdasan intelektual. Tapi kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional itu tidak sebanding dengan apa yang terjadi kecerdasan intelektual. Kejar ujian nasional. Ujian nasional itu lebih pada target-target bagaimana intelektualitasnya itu terpenuhi. Tetapi kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual nggak ada lagi. Yang ditanyakan, juara berapa kamu? Betul. Ada merahnya nggak? Apalagi sekarang. Kalau dulu orang bangga terhadap anaknya menjadi hakim, anaknya menjadi polisi, anaknya menjadi dokter. Sekarang tidak lagi seperti itu orang tua. Hanya bangga anaknya kalau dia tidak narkobaan. Mau kerja di pabrik sekalipun, mau tidak sekolah sekalipun, tetapi dia tidak menjadi korban narkoba. Ini loh terjadi kemunduran yang sangat luar biasa. Ya, kalau dulu ditanyakan anakmu apa? Oh, sekolah hakim, anakmu udah polisi. Sekarang apa yang ditanya kepada kita ketika anak kita terlepas dari narkoba itu sesuatu yang luar biasa. Walaupun pekerjaannya apakah dia bekerja sebagai yang tidak cukup gajinya dan sebagainya, bahkan mungkin tidak sempat sekolah, tetapi ketika ada orang tanya, Pak Aris, anakmu itu apa? Anak saya sudah terbebas dari narkoba. Itu hanya satu cita-cita. Mau jadi bangsa apa kita? Nah, disitulah saya kira penanaman yang tidak baik akan gampang.
kalau bangsa ini tidak mempersiapkan anak-anak kita sebagai anak-anak yang bebas terhadap radikalisme dan pengajaran-pengajaran kebencian dan kekerasan itu. Bang, ini ada satu hasil research yang disebutkan dari BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, menyebutkan sekitar 500 orang telah bergabung dengan ISIS. Tuh. Sebagian besar adalah anak-anak muda. Ini memprihatinkan sekali, Bang Aris. Sangat memprihatinkan dan membahayakan anak-anak remaja kita dan membahayakan kesatuan bangsa kita. Ya, bangsa ini akan tercerai-berai kalau punya pemahaman yang saat ini telah terjadi. Kalau itu tidak kita atasi dengan program-program deradikalisasi yang baik. Deradikalisasi yang baik itu bukan secara penuh, tapi menanamkan nilai-nilai kasih sayang, menanamkan nilai-nilai kebaikan. Apa yang ada di dalam lingkup keluarga yang baik itu kita ajarkan. Saya kira itu yang harus dipersiapkan. Bukan heroik atas dasar satu identitas agama. Nggak bisa. Ya. Kalau kita mengedepankan identitas agama dengan sebuah menyelesaikan masalah dengan menanamkan kekerasan dan sebagainya, ini adalah sebuah kehancuran. Yang hancur siapa? Bangsa-bangsa. Anak kita yang akan hancur. Dalam perspektif itu, Komnas Perlindungan Anak tidak akan mundur terhadap itu. Tentu ini harus dilakukan secara bersama-sama. Pemerintah harus di situ. BNPT kita harapkan juga adalah melibatkan peran serta masyarakat, bukan hanya sekedar itu. Deradikalisasi hanya sekedar belajar tentang agama dan seterusnya, bukan itu. Karena saya diberikan kesempatan oleh syukur kepada Tuhan karena saya diberikan kesempatan berbicara langsung dan berkunjung salah satu pesantren di Deli Serdang, bertemu dengan mantan teroris yang menjadi pelaku tunggal, tetapi dia menyadari betul bahwa ini akan mengorbankan anak-anak, gitu loh. Jadi oleh karena itu saya kira sudah saatnya bagaimana rumah Indonesia ini adalah rumah kita bersama. Sekalian Bang, sebagai penutup di segmen kita yang terakhir nih, peran atau pesan dalam peran kita sebagai keluarga, sebagai orang tua, sebagai pendidik, atau siapa saja yang berinteraksi dengan dunia anak. Silakan Bang, pesannya apa? Pesan saya adalah, sekali lagi saya mau kembalikan dalam konsep teologi dan pemahaman iman, bahwa anak adalah amanah, anak adalah titipan, anak adalah anugerah yang dititipkan oleh Tuhan, maka punya tanggung jawab kita bersama-sama untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anak, menanamkan nilai-nilai agama yang baik juga pada anak, supaya anak mempunyai kesiapan dirinya untuk menghadapi tantangan di luar rumah, di dalam rumah maupun di lingkungan-lingkungan di mana interaksi anak-anak kita. Oleh karena itu, closing statement saya untuk pesan bagi orang-orang tua, berikanlah ekstra perhatian pada anak, peluk dan ciumlah anak setiap hari. Katakan kepada anak setiap hari, nak, apa yang tidak baik hari ini, apa nak yang tidak menyenangkan pada hari ini, dan apa yang menyenangkan, sehingga interaksi sosial, interaksi kita bisa kepada anak-anak. Ketika anak mengalami tidak baik, dia akan bercerita tidak baik. Ketika dia mengalami kebaikan, dia akan bercerita dengan baik. Saya kira saya akan menyampaikan itu dari seluruh diskusi kita. Ada lagu yang saya titipkan untuk semua masyarakat. Harus ini Bang, dari tadi kan sudah tinggi, sekarang Abang kita kenal punya suara yang merdu yang indah. Bang Aris akan mempersembahkan satu buah lagu yang bercerita tentang 10 hak anak. Silakan Bang, waktunya semua untuk Abang. Iya, ini adalah rangkuman dari 31 hak anak yang secara universal berlaku. Sekali lagi ini adalah untuk inspirasi kita keluarga Indonesia. Mohon izin saya mungkin bisa diikuti oleh banyak pihak, banyak orang, pendengar dan sebagainya. Siap. Judulnya 10 hak anak. 10 hak anak yang harus didapat, bermain, pendidikan dan perlindungan, nama kebangsaan, makanan dan kesehatan, rekreasi, kesamaan, peran dalam pembangunan, bermain, pendidikan, perlindungan, nama kebangsaan, makanan, kesehatan, rekreasi, kesamaan, dan peran dalam pembangunan. 10 hak anak yang harus didapat, bermain, pendidikan dan perlindungan, nama kebangsaan, makanan dan kesehatan, rekreasi, kesamaan, peran dalam pembangunan.
itulah pesan saya sebagai Ketua Komnas Perlindungan Anak untuk seluruh bangsa ini pendengar Berita Satu, ya, happy parenting. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak Bang Aris untuk semua sharingnya, Baik. sudah berbagi teman dan juga untuk suara yang begitu indah. Baik, menangkal radikalisme di tengah-tengah bangsa kita tentunya bukan peran pemerintah saja, tapi seluruh masyarakat seharusnya juga ikut terlibat dalam usaha tersebut, terutama peran serta keluarga di dalamnya. Sebelum berpisah, simak tips happy parenting dari saya berikut ini. Radikalisme dan terorisme di Indonesia sudah tidak bisa dibiarkan lagi. Paham radikal ini terus menyusup ke setiap lini masyarakat. Tidak hanya menyasar kalangan dewasa, tapi remaja hingga anak-anak pun kini turut menjadi korban. Jumlah anak yang tumbuh dalam perilaku radikalisme setiap tahunnya terus meningkat. Remaja yang menjadi pelaku bom bunuh diri juga terus bertambah setiap tahunnya. Ini artinya penangkapan pelaku terorisme tidak serta-merta meredam paham radikalisme. Terbukti mereka terus meregenerasi diri. Dan untuk mencegah ini semua, diperlukan sinergi semua pihak, baik dari elemen pemerintah, tokoh agama, aparat keamanan, pengajar, hingga para orang tua di level keluarga. Radikalisme telah menjadi musuh bersama. Keluargalah yang menjadi benteng tangguh untuk membendung paham-paham yang menyesatkan buah hati kita. Dengan penguatan dan pemberdayaan keluarga, diharapkan bisa menjadi basis pencegahan radikalisme dan terorisme di masyarakat kelak. Saya Novita Tandri, happy parenting, the hardest job you will ever love. Tips tadi mengakhiri happy parenting episode kali ini. Semoga obrolan kita dan tips-tips yang diberikan dapat menginspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih untuk Pristine yang sudah mensponsori acara kita hari ini. Minum Pristine Detox setiap hari. Dan terima kasih juga kepada Marta Tilaar untuk hampers yang begitu indah yang diberikan nanti kepada narasumber di akhir acara ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Novita Tandri undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.